Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Linda Listiani akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari topik 1 platform Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminatinya. Lalu apa saja yang dipelajari dalam topik Merdeka Belajar? Ada 5 modul, diantaranya yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas satu persatu materi dari 5 modul tersebut. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Pada modul ini, kita akan belajar 2 hal, yaitu merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, dan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, sebagai guru, manusia merdeka adalah yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, lahir dan batin. Sebagai guru, kita perlu menyadari zaman siswa kita bertumbuh berbeda dengan zaman saat guru tumbuh. Sebagai guru, harus menyesuaikan strategi pembelajaran dengan perkembangan zaman, dan pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa saya di masa depan? Saya pribadi ingin menjadi guru yang mengetahui kehidupan sosial murid saya, menjadi guru yang update terhadap informasi kekinian yang murid saya ikuti, agar saya lebih mudah mendekati dan mentransfer keilmuan kepada murid saya. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak itu bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Pendidikan selama 1 abad. Murid yang merdeka berarti murid yang mampu mengatur dirinya sendiri, memiliki perasaan, pikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama, dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Menjadi manusia secara utuh. Bersatunya pikiran, kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Tujuan pendidikan untuk mengasah nalar murid sehingga mewujudkan sebagai bekal pengembangan budi pekerti murid. Dan manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri dengan kodratnya sebagai manusia. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai guru harus bisa mendampingi siswa-siswinya dengan utuh dan menyeluruh. Hal ini karena guru berperan sebagai pengganti orang tua saat di sekolah, membimbing dan mendidik siswa agar berkepribadian Pancasila sudah selayaknya ditanamkan oleh seorang guru.
Seorang murid memiliki kodratnya. Ada 2 kodrat murid yang harus kita kenali. Yang pertama adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Sementara kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Asas trikon juga harus kita kembangkan. Ada 3 asas trikon, diantaranya adalah yang pertama kontinu, yang kedua konvergen, dan yang ketiga konsentris. Kontinu adalah pengembangan secara berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa sendiri. Konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul yang keempat, mendampingi dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, yakni kognitif, dan rasa, yakni afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, maka sebagai pendidik, perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak didik dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah teori konvergen. Ada 2 teori. Yang pertama adalah teori tabu rasa, menilai kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis dan diisi oleh pendidik. Dan teori negatif, menilai kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh oleh coretan dan tulisan. Menumbuhkan budi pekerti. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya, maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul yang kelima yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan akan berjalan dengan baik jika setiap pendidik memiliki pemahaman bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan bagi murid agar selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat dan kekuatan maupun potensi murid. Namun, pendidik dapat mengupayakan dengan segala cara agar dapat mengembangkan kecerdasan budi pekerti murid. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuan dengan bimbingan guru. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Lingkungan belajar menjadi hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran anak, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi anak. Lingkungan belajar yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif artinya kondisi yang benar-benar nyaman serta mendukung kegiatan belajar mengajar. Yuk Bapak Ibu guru semua, mari memulai menjadi guru
yang selalu dinantikan kehadirannya oleh banyak murid. Terima kasih dan sampai jumpa di topik-topik Merdeka Belajar yang lainnya bersama saya Linda Listiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.